Ini acara ini dipandu oleh langsung oleh pemilik toko buku Obam, Yeye Rizal. Untuk itu kita beri tangan untuk semua kedua narasumber dan moderator. Segera kita mulai serahkan ke Rizal. Tapi sebelumnya nanti setelah itu akan ada acara juga jam 4 sampai jam 5 musik dari Tetralogi Pram bersama Windy, Evan dan Tedo yang diselingi nanti karena pembacaan fragmentasi dari tetralogi bersama Mas Budi Ros, Sekar Dewantari, Isna Marifa dan Yosife. Lalu nanti jam 5 sampai jam 6 ditutup oleh puisi dengan pembacaan puisi dari karya-karya Zefri Al-Kateri yang akan diisi beberapa orang. Demikian, maka kita akan mulai segera acara pertama kita. Selamat mengikuti. Iya, terima kasih. Ini kita biasa kalau bikin acara memang nggak pakai audio ya. Jadi acaranya kayak begini ya, karena ruangnya kecil, jadi sebenarnya cukup lah sebenarnya kalau kita bicara dan nggak mau polusi suara juga ya. Tapi kalau yang nggak bisa datang ada live di IG katanya. Ya, ada live di IG dan hari ini karena kita merayakan setahun toko buku Kobam, jadi kita mau mulai acaranya dengan bicara tentang toko buku sebenarnya. Kita bisa lolos 1 tahun, bisa gak sih kita lolos ke tahun depan gitu loh. Bisa. Atau kita masih punya harapan gak sih 5 tahun ke depan? Kalau pemilu kan gak ada harapan ya. Tapi kalau toko buku punya harapan apa enggak gitu. Nah kebetulan nih gagasan ini sebenarnya udah lama dari gagasan Mas Asra ya. Oh iya. Iya, jadi waktu toko buku Kobam buka, kita ngobrol-ngobrol, kepengen bikin, kapan sih kita ngobrolin tentang buku gitu loh, dan toko buku, dan segala persoalannya. Jangan bikin organisasi dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu gitu, kira-kira masalah yang dihadapin apa sih, susah gak sih bikin toko buku, kemudian kalau kita bikin toko buku kira-kira dia harus punya spesifikasi gak ya kayak gitu loh. Itu pembicaraan yang kebayang begitu ya kalau ada pertemuan tentang para pemilik toko buku membicarakan tentang toko buku dan perbukuan. Nah ini Mas Asra nih dari kios Ojo Keos, sebenarnya tuh tempat nongkrongnya anak-anak efek rumah kaca ya. Sebenarnya dari teman-teman efek rumah kaca yang lain, Kolil, Akbar, Popi juga suka baca. Gitu. Oke. Jadi berarti tuh memang Mas Asra tuh dengan teman-temannya bikin toko buku karena alasannya emang demen baca. Salah satunya, tapi sebenarnya kalau awalnya tuh karena ingin cari kantor dan tempat naruh alat-alat kami gitu. Terus ditawarin temen, dulu mantan bosnya Mbak Keti ini di Pusat Studi Paramadina, terus kok gede banget ya, udah sekalian buat toko buku deh, emang cita-cita lama. Siapa tuh Iksan? Pak Ihsan ya. Ihsan Dia mau datang sih, nggak tahu mau iya, datang bener, nih. ya, bener, Sama Cak Sili. Iya, lagi di jalan, oke. Ini Mas Asra nih ada di Jakarta Selatan Coret ya, tapi masih anak Jaksel. Tadi gue mau klaim Jaksel pinggir. Iya, Jaksel pinggir. Ya masih ada Jakselnya lah, masih mending ya. Kalau kita nih Depok. Kalau Mbak Mutia nih sama saya sama-sama di Beji, sama-sama di. Tapi Mbak Mutia nih nanti mau buru-buru karena mesti ke Bandung, jadi kita mulai aja ya. Mau mulai dari Mbak Mutia juga. Kenapa sih Mbak nekat bikin toko buku? Di Depok lagi, kan Depok identik dengan ayah ojak, babi ngepet gitu kan. Nah, jadi kenapa bikin toko buku di Depok lagi? Tapi bener sih, nekat. Kenapa nekat itu harus garis bawahi ya gitu. Karena kayaknya setiap orang yang bikin toko buku indie itu kayaknya nekat ya gitu. Sebenarnya alasannya kalau saya itu lebih karena sebelum bikin toko buku, jadi saya nulis buku tentang toko buku. Judulnya dari toko buku ke toko buku. Setelah bukunya launching, saya baru kepikiran, wah ini udah bikin buku tentang toko buku, udah sekalian bikin toko buku aja gitu kan. Tapi satu hal yang waktu itu jadi isu utama adalah, wah ini kan lumayan ya kalau nyewa tempat kan lumayan ya untuk ukuran newbie yang baru bikin toko buku. Akhirnya saya renov teras rumah saya, masih ada sisaan tanah dikit di depan rumah, saya renov jadi toko buku, makanya namanya buku di teras.
Dan memang buku tiras ini ada di tengah-tengah perumahan karena memang di tempat saya tinggal di tengah-tengah perumahan, di tengah-tengah kampung, dan sebagian besar memang yang datang ke toko buku kami adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang nyari buku-buku buat anaknya, ibu-ibu yang mau konsultasi, kebingungan karena ini anak saya mulai nulis nih mbak, saya mesti gimana gitu. Jadi di buku literasi memang lebih ke keluarga sih yang datang ya, keluarga yang konsultasi tentang anaknya atau anak-anak yang curhat tentang orang tuanya itu biasa datang ke buku literasi. SMP SMA kebanyakan, sama anak kuliahan kadang yang lihat di Google Map, oh ada toko buku nih di Depok gitu kan, mampir ke tempat saya gitu kan, anak-anak UI, anak-anak UP, anak-anak kampus-kampus sekitar situ gitu. Jadi alasannya lebih ke itu sih. Saya mau ke Mas Asra nih. Kalau Mas Asra kan buka toko buku karena efek rumah kaca tuh pada doyan baca buku ya. Iya, cita-cita lama dari mereka lah. Oh, cita-cita lamanya tuh bukan main band tapi bukunya toko buku. Enggak, jadi Holil sama istrinya Irma tuh sempat pernah akhirnya sekolah di New York. Iya. Nah, dekat rumahnya itu tuh ada toko buku independen. Habis saya juga sempat karena terus ngelihat enak ya punya toko buku di sana, kayak mereka tuh acara tuh bisa kayak hari ini nih back to back, bisa dari 3 jam 4, jam 4 jam 5 ada acara lain, 5 jam 6 acara lain kayak gitu. Iya. Itu terjadi hampir tiap hari. Jadi kayak kok bisa, terus kepingin ya udah buka buku seperti ini ya. Kebetulan dapat tempat yang emang gede, ruko 1 lantai yang kok cuma jadiin kantor doang sayang gitu. Jadi ini sebenarnya efek rumah kaca nggak merasa cukup apa musiknya gitu. Sehingga perlu toko buku untuk perlawanan. Perlu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, Yang jujur ya. jujur deh. Jadi kalau kami ketemu yang penggemar efek rumah kaca di Abis Panggung tuh biasanya kan di backstage. Biasanya mereka minta foto, paling nggak bisa ngobrol lama. Jadi dengan adanya si kios ini, mereka bisa datang, bisa ngelihat buku-buku apa yang kami suka, kami rekomendasikan. Mungkin bisa kalau ada Khalil Akbar atau Popinya di situ bisa ngobrol, bisa mudah-mudahan mereka bisa mengerti apa yang dituliskan dalam lirik-lirik efek rumah kaca gitu. Karena yang dituliskan itu mereka memang tidak hanya nulis, sama berusaha diaplikasikan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ngobrol langsung mereka bisa ngerti, oh maksud lagu ini apa sih sebenarnya itu, dan maksud tujuannya apa, biar kita jadi orang yang lebih pintar dan baik aja sih. Oke. Oh berarti toko buku Ojo Chaos tuh rujukan lebih luas dari lagu-lagu efek rumah kaca. Ya kurang lebih nggak berniatkan begitu, cuma bisa jadi begitulah gitu. Oke, berarti kayak gitu. Nah, kalau baca di teras ini spesifikasi bukunya mayoritas tuh buku apa ya? Sebenarnya kalau buku di teras kita semua buku ada ya, dari buku anak sampai buku kekiri-kirian ada semua gitu, dari buku bahasa Indonesia sampai yang berbagai bahasa, tidak cuma bahasa bahasa Inggris saja, tapi kita ada beberapa buku bahasa asing lainnya, karena memang saya pribadi sebenarnya kan kolektor di Alchemist Paulo Coelho dalam berbagai bahasa, sehingga pada akhirnya teman-teman yang kolektor buku juga, yang Little Prince, Little Woman, biasanya kalau saya lagi tugas ke luar negeri dan sebagainya pasti pada just tip dan beli bukunya di buku di teras. Jadi kita ada Little Prince bahasa India, bahasa Melayu, bahasa Filipina dan sebagainya, itu salah satunya. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, karena sebagian besar yang datang pada akhirnya kebanyakan orang tua, tadi saya bilang kita juga akhirnya menyiapkan novel-novel yang memang untuk support anak-anak mereka untuk di sekolah gitu. Jadi ternyata sekarang kan di sekolah ada tugas baca buku gitu ya. Jadi kita semua siapin, karena pasti ada dalam seminggu pasti ada aja 1 atau 2 orang tua yang datang sama anaknya minta dicariin novel untuk dibawa ke sekolah. Pada akhirnya saya melihat bahwa keberadaan buku di teras ini lama-lama jadi seperti toko buku tetangga gitu. Bukan cuma kopi tetangga gitu ya, tapi toko buku tetangga yang kita memang support warga di sekitar kami, terutama para orang tua itu tadi gitu ya. Dan yang paling seru sih sebenarnya, yang paling banyak datang ke buku di teras itu sekarang anak-anak kecil.
Jadi anak-anak kecil di sekitar komplek, di luar komplek, kadang anak-anak komplek mereka ajak teman-temannya yang di sekitar komplek, mereka datang rame-rame, cuman sekedar tante mau pengen main di toko buku gitu. Dan bagi saya itu satu hal yang bikin saya happy ya, karena paling tidak, oke mungkin mereka tidak beli apa-apa, tapi saya happy karena paling tidak ketika kecil mereka merasakan main ke toko buku. Mereka bisa merasakan datang ke toko buku itu bukan hal yang susah, nggak harus mereka ke Margo City, nggak harus mereka ke Margonda, harus ke mana yang jauh, mereka dekat-dekat rumahnya aja sudah nemu toko buku. Itu makanya mungkin buku literas lebih konsepnya sekarang mungkin lebih ke toko buku tetangga itu tadi yang bisa mensupport masyarakat gitu ya, dengan apapun yang kami miliki. Mbak, aku nanya ya, Bu, toko buku literas ini mau buka cabang nggak? Punya cita-cita nggak, misal ngalahin Indomaret, Alfamart gitu? Ya cita-citanya sih ada. Kalau sekarang kami punyanya itu toko buku, kan kalau perusahaan ada sister company, kita ada sister toko buku di Solo namanya Omah Buku Bahagia. Kebetulan yang punya sahabat saya, jadi kita memang join. Saya juga bantu untuk kelola Omah Buku Bahagia yang di Kartasuro itu. Jadi kalau buku literas lebih ingin berjejaring mungkin dengan toko-toko buku di luar Jabodetabek ya, mungkin di kota-kota kecil di Indonesia gitu, untuk bikin toko buku yang konsepnya sama, ada hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, kalau toko buku nih kan banyak ya belakangan ini muncul ya toko buku. Kalau kita kan udah tua ya. Maksudnya udah lama maksud tokonya. Iya kan? Lu berapa tahun? 7 tahun. Ya kita baru setahun lah, lebih tua lu lah. Enggak, pada kobamnya 27 tahun. Ya, tapi toko jadi baru 1 tahun. Nah, kan banyak nih toko buku ya. Terus ada juga yang berpendapat bahwa orang Indonesia tuh malas baca begitu ya. Percaya gak sih? Kalau dibandingkan dengan jumlah populasi secara keseluruhan, bisa dibilang sih mungkin sedikit banget ya yang baca buku di Indonesia. Tapi kalau komparasinya dengan negara-negara lain saja, kita kan udah kalah. Kita udah melesat lebih jauh lah kalau menurut saya, yang sepengamatan saya ketika misalnya ke festival-festival buku di Asia, di Eropa dan sebagainya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, antusiasme anak-anak buku di Indonesia tuh luar biasa lah gitu kan ya. Tetapi memang kalau ke grassroots langsung, contohnya misalnya di Depok lah ya Bang ya, di Depok misalnya di tempat saya gitu ya, tidak semua, misalnya di kompleks saya aja, tidak semua tetangga saya pernah datang ke toko buku saya. Mungkin bisa dibilang hanya sekitar 40% dari tetangga kompleks saya yang pernah ke toko buku saya. Dari situ aja kita bisa melihat bahwa namanya buku belum habit, belum budaya. Ngajak anak ke toko buku itu bukan suatu hal yang apa ya istilahnya itu bisa spontanitas. Bisa jadi mungkin mereka ke toko buku cuman setahun sekali, setahun 2 kali misalnya pas tahun ajaran baru dan akhir tahun misalnya. Memang bukan jadi budaya gitu kan. Tapi kalau saya yakin sekarang makin meningkat gitu, karena saya melihat sih dari anak-anaknya. Saya tidak melihat dari orang tuanya, mungkin nggak ngajakin anak-anaknya ke toko buku, tapi anak-anak di sekitar kompleks saya itu senang banget datang ke tempat saya cuma sekedar lihat-lihat buku dan sebagainya. Berarti memang generasi barunya ini sudah aware. Mungkin udah lah ya, yang boomers-boomersnya lupakan saja gitu ya. Kita fokusnya sama yang generasi. Kita dianggap generasi beban. Oke nih, Asra nih ya. Kalau toko buku tuh perlu gak ya punya karakter gitu? Kalau ngeliat toko buku kios kan, kios itu segala macam dijual ya, segala jenis buku ya. Enggak juga sih, Enggak tapi yang pasti inginnya memberikan bacaan alternatif. Jadi kalau bukunya misalnya udah dijual banyak banget di mana-mana, biasanya kita nggak jual. Terus Kayak Mujar Robat gitu nggak jual berarti ya. terus inginnya ya kasih bacaan alternatif. Jadi dan yang kita percaya juga gitu, memberikan manfaat ke orang yang mau baca, kita rekomendasikan. Soalnya gini, kalau memang nanti kita bangkrut nih, toko kios bangkrut, yang sampai ya paling nggak kita masih mau baca buku-buku yang kita jual, yang nggak laku gitu maksudnya. Oh jadi niatnya bikin band plus toko buku untuk semacam rujukan lebih luas dari musik.
Jadi kalau misalnya bukunya Kalau misalnya musiknya berhasil, tokonya enggak, paling enggak band musik punya perpustakaan. iya. Betul. Gitu. Nah, selama ini Chaos bisa bertahan 7 tahun tuh, Anjir. apa yang bisa bikin bertahan itu? Gue juga bingung apa ya. Mungkin karena ada Diskon. keuntungan, nggak juga sih, Nggak ya? keuntungan dari Efek Rumah Kaca dulu yang udah punya fanbase lumayan besar. Jadi emang awal-awal buka tuh yang datang memang fansnya Efek Rumah Kaca. Tapi sampai dari situ akhirnya melebar, dan kita sadar karena kita musisi juga, akhirnya menyediakan kios ini sebagai ruang untuk mereka musisi baru untuk memamerkan karya-karya mereka. Jadi terus buat latihan, karena kita tahu nggak banyak tempat tujuan musik di Jakarta yang kecil yang untuk musisi baru. Jadi nggak mungkin musisi baru ini tiba-tiba main di tenis indoor, nggak mungkin lah kan gitu. Dia harus latihan dulu dari kecil, buat latihan orang tahu, jadi meningkat. Itu semuanya itu penting banget buat ekosistem musik, karena nggak mungkin dia harus ada latihan dia, karena tuh pas kecil tuh buat latihan juga sebenarnya, buat latihan dia tampil, emosinya, mentalnya segala macam. Nah itu satu, kita bisa bertahan. Terus jadi kedua, nggak hanya buku yang kita jual merchandise band, CD, kaset, vinil, kopi juga, menyediakan minuman non kopi. Akhirnya juga kita menjual kue kering, cookies. Kita sampai beli oven profesional yang lumayan gede buat jualan cookies. Jadi inginnya ada backup kalau bukunya nggak laku, masih bisa jualan yang lain gitu. Kalau Mbak Mutia punya ketakutan nggak sih bukunya nggak laku? Ketakutan sih setiap akhir bulan ya kalau lihat laporan penjualan, waduh, pasti ada ketakutan ya. Kita setiap bulan juga harus putar otak gitu ya untuk bikin ini, apalagi nih jualan apalagi, jual buku apalagi gitu kan bulan depan, atau bikin event apalagi, bikin acara apalagi yang untuk mendatangkan pengunjung juga untuk datang. Biasanya kita memang sebulan sekali atau 2 bulan sekali bikin namanya Klub Buku Depok. Jadi diskusi buku random lah di Depok. Kalau ada yang warga Depok mau datang silakan. Kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali, tergantung saya lagi ada di rumah atau enggak. Tapi memang jadi tantangan tersendiri sih memang untuk toko buku kecil adalah untuk bisa bertahan itu tadi sih gitu kan, dengan kadang-kadang penjualan buku saja memang tidak cukup pada akhirnya gitu. Akhirnya kita juga ada servis-servis lain gitu, karena memang saya basicnya di dunia penerbitan buku. Memang sebelum buka toko buku kerja di toko buku mungkin sekitar 13-14 tahun, akhirnya buka toko buku. Akhirnya kita juga kadang membantu, misalnya ada penerbit, ada penulis yang mau nerbitin sendiri, kita bantuin dari editing sampai ke cetak, sampai kita juga mempersilahkan penulis-penulis indie yang self publish untuk bisa jual bukunya di buku di teras. Kemudian mereka mau bikin acara di buku di teras, semacam acara kecil juga kita persilahkan gitu. Pada akhirnya memang juga banyak penulis-penulis yang datang ke buku teras untuk sekedar diskusi karya mereka dari awal sampai akhir, semacam itu sih. Jadi memang kita berusaha selalu dekat juga dengan teman-teman komunitas buku, teman-teman ekosistem buku, dari penulis, penerbit, komunitas, sampai pembaca biasa gitu. Karena tanpa kedekatan itu sulit rasanya untuk bisa bertahan gitu. Oke, berarti kayak politisi juga ya toko buku ya? Maksudnya harus bikin proyek banyak gitu, nggak cuma satu proyek dagang buku doang ya? Benar banget. Rajin jemput bola. Oh, rajin jemput bola. Oh, ya harus jadi pesepak bola kalau gitu ya. Oke deh, ada kalau ada dari teman-teman mau nanya, ada yang mau nanya nggak? Saya mau buka sesi pertama. Ya silakan Mas. Pakai iya ini. Ya Mas. Oh ya.
Iya, saya Tommy. Tadi kalau mau nyambung Mas Rizal, kalau saya bilang karakteristiknya Ojo Kios tuh event gitu Mas. Jadi berapa kali saya datang ke sana diskusi. Ya diskusi internal-internal kita aja sih dari Indo Progress, dari apa begitu. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan yang belum terjawab itu kan saya ngebayangin margin dari murni penjualan toko buku itu kan sangat tipis banget gitu lah. Tadi menyiasatinya dengan event segala macam. Untuk yang masih katakanlah jejaringnya sempit, kecil gitu, bagaimana untuk membypass itu gitu? Mungkin ya ada yang di sini atau ada yang online menyimak dan mungkin tergerak hatinya untuk mengikuti dan melestarikan kebudayaan dan apapun lah itu alasannya yang mungkin bagus gitu. Itu sih yang belum terjawab sih. Oh ya, terima kasih juga Ojo Kios sudah ini ya sempat ngasih saya kaos juga waktu itu ada event. Jadi kayaknya kesana malah kalau ada event diskusi doang sih. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima Aman. kasih. Beli buku ya. Waduh. Mungkin kita perlu minta saham tambang kali ya biar bisa bertahan. Silakan. Jadi pertanyaannya bagaimana yang ingin buka toko buku tapi nggak punya apa sih networking gitu ya? Sebenarnya kami juga sebenarnya kurang lebih kalau buat acara itu karena memang jual buku yang beli sedikit. Terus apalagi ditambah dengan potongan online itu yang gede. Kalau teman-teman belum tahu nih, kami jual setiap produk di Tokopedia nih, yang saya hitung sekitar 17-18% per produk. Itu cukup gede. Jadi terpaksa akhirnya kami beberapa item kami naikkan harganya untuk offset. Walaupun nggak bisa naikin gede-gede amat, misalnya kepotong 12% dari Tokopedia, kami naikin 10%. Paling nggak masih ada dikit lah buat walaupun untungnya tipis gitu. Nah, untuk biasanya mensiasati itu adalah saya bilang tadi menjemput bola. Jadi saya tuh kami rajin tuh buka lapak di mana ada yuk sikat deh kayak kemarin baru di Pamulang Square pasar barang-barang karena memang teman-teman kami juga dari lingkungan musik gitu. Satu jemput bola terus cari peluang-peluang lain yang misalnya saya kemarin coba kerjasama dengan beberapa sekolah. Jadi pas saya lihat ke perpustakaannya, wah perpustakaannya bagus nih isinya kayak kurang lebih kayak kios-kios misalnya masa di perusahaan sekolah SMP-nya ada buku Why Nations Fell anak SMP, wah boleh juga tuh saya tanya librariannya, bisa aja mas, saya coba masukin aja proposal seperti itu contohnya. Jadi jangan terpaku kita jualan secara konvensional, cuma cari cara baru seperti itu yang atau mungkin jemput bola sih intinya sih, kan itu jemput bola kan kita nggak nunggu didatengin orang gitu, gimana caranya. Terus untuk datengin orang juga ya berbagai macam udah kami lakukan, misalnya kasih potongan diskon ke tetangga, orang-orang sekitar komplek Bona Indah, ada kartu membership, walaupun akhirnya nggak jalan juga sih, paling nggak kita nyoba kan, udah pada nyoba, daripada nggak nyoba kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Jadi intinya Tabah ya. anjir, betul sih. Benar nggak? Om Ali mana Om Ali? Kita kayak korban HAM, kita Pernah tabah. main nggak Om Ali? Gitu sih mas, kurang lebih. Silakan. Jemput bola. Kalau saya sih mungkin jemput bola. Silakan Mbak Mutia. Gimana caranya bertahan dengan margin yang tipis tebal? Ya tipis doang ya, nggak pakai tebal ya. Cara bertahannya mungkin sama ya dengan palu gada gitu ya pada akhirnya ya. Jadi ikut bazar-bazar, kemudian kalau kita juga di Buku Teras kita biasanya juga produksi merchandise sendiri. Karena dari merchandise agak lumayan sih ya marginnya dibandingkan dengan buku. Sama yang cara lain biasanya kalau kami itu dengan nerbitin buku sendiri. Kalau kan nerbitin buku sendiri, yang udah gitu ya nulis saya gitu kan. Untuk menambah subsidi gitu kan. Dalam saya nerbitin buku sendiri, nerbitin Buku Teras, saya nggak dapat untung sama sekali gitu. Buat buku di teras aja gitu kan. Jadi cara-cara seperti itu yang yang bikin ya paling dia kami bertahan lah sampai di detik ini gitu. Jadi memang tapi benar kata Mas Asal tadi sih, untuk bazar itu lumayan banget ininya untuk bisa membackup gitu kan bazar, kemudian kerjasama dengan kampus, dengan sekolah. Karena kita juga sering kerjasama dengan kampus-kampus, dengan sekolah. Jadi barternya adalah saya ngisi acara tapi saya boleh ya buka lapak sekalian gitu kan. Oh iya bisa ya boleh gitu kalau dari pihak sekolah gitu. Jadi cara-cara seperti itu harus dilakukan gitu kan untuk bisa mensupport offset setiap bulan.
Jadi kira-kira gini Mas, itu ada buku terkenal dari Clifford Gerd, ya, judulnya An Agricultural Involution. Jadi itu di situ dijelaskan nasi petani itu persis orang kerendam sebatas bibir, kira-kira gitulah. Jadi ada riak kecil aja tuh gelagapan, ya kira-kira begitu ya nasi toko buku, gitu gak? Dia mau bilang iya tapi nggak enak. Oke, ada lagi nggak yang lainnya? Oh iya. Nah, wah ini orang dalam. Ini kalau mau minum, mau snack kita tuh bikin snack khusus ya, ada uli bakar sama kue pancong. Oh masa Silakan mau nanya, diambil. karena ini kan juga audiensnya teman-teman kita sendiri semua ya, ini juga menjadi jadi bisa jadi pembelajaran bersama. Sebenarnya mau nanya aja soal teknis, karena awal-awal pembentukan Kios Ojo Kios itu juga sebenarnya disubsidi oleh Efek Rumah Kaca sebagai entitas besar di luar toko buku ini gitu. Pertanyaan saya, disubsidinya sampai berapa tahun Om? Wah ini pusat. Jadi memang karena Kios Ojo Kios yang punya Efek Rumah Kaca buka PT, terus dibantu awal banget pasti dari Efek Rumah Kaca, dari furnitur, dari uang sewa, semua itu dibantu. Tapi ada masa, lupa saya berapa lama, itu akhirnya gaji pegawai kami kios sendiri yang bayar. Terus akhirnya di backup lagi. Tapi sekarang udah agak lama, hampir setahun ini udah kalau gaji pegawai, operasional sehari-hari, beli buku itu udah pakai uang kios sendiri. Jadi walaupun kita pas-pasan, cuma alhamdulillah masih bisa sampai segitu sih. Masih bisa gaji pegawai sendiri, masih beli buku setiap bulan cukup rajin beli buku, walaupun ada beberapa teman-teman baik yang bisa ngasih lebih besar diskon, atau kadang-kadang kami bisa minjem dulu, nggak usah bayar sekarang, bisa bayar minggu depan, dikirim dulu, ntar bayar minggu depan gitu. Lumayan kan buat cari nafas gitu. Jadi kayak gitu Om Ali. Pertanyaannya katanya buat Mbak Mutia ya. Kalau Mbak Mutia tadi kan tuh kesannya tuh kayak demokrasi ya, dari Mbak Mutia oleh Mbak Mutia kepada Mbak Mutia, kayak demokrasi ya. Toko Nah, Mbak Mutia tuh punya subsidi berarti ya? Iya mungkin sama Personal, seperti ya? personal, karena Iya. memang buku di teras apa namanya, investornya cuma saya gitu ya. Dia memang saya yang bikin gitu, saya kelola. Tapi untungnya sekitar 1 tahun terakhir ini buku teras sudah cukup bisa mandiri. Jadi donatur sudah tidak bisa mengatur karena sekarang buku di teras Sudah buka cukup saham. bisa Udah go public. sudah go public. Sudah, itu pun juga prosesnya ya cukup panjang ya, sampai akhirnya bisa bisa mulai operasional ditanggung sendiri oleh buku di teras gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya ya, jangan yang sedih-sedih ya nanyanya ya. Oh ya silakan Mbak. Orang dalam semua nanya ini. Pada nggak enak kalau pas dari toko. Ya, ini bukan orang dalam ini, tapi betul saya ingin tahu banget ya. Saya orang lama, 2000 lupa. Tapi ada film Meg Ryan sama Tom Hanks. Judulnya You've Got Email atau apa gitu ya. Itu mengenai toko buku anak-anak di satu persimpangan gitu ya. Di tengah mulai ramainya toko kayak Barnes and Noble gitu ya di Amerika. Film itu kira-kira ingin nunjukin gini, bahwa pada akhirnya seperti yang disampaikan sama Mbak dari Rumah Kaca atau rumah apa tadi? Buku di teras. Rumah teras ya, buku Rumah Kaca, ya. Lupa gue. Perlu orang-orang tuh ada yang kepingin ada sentuhan personal di toko bukunya gitu ya. Nah belakangan ketika COVID dan lain-lainnya itu, ketika Barnes and Noble banyak yang tutup itu gerainya, ada juga banyak tulisan mengenai bahwa toko-toko yang kena sentuhan pribadi penjualnya itu lebih disukai oleh konsumen tertentu gitu loh. Jadi personalized gitu ya, Pak ya.
Nah, saya nggak tahu sejauh mana itu bisa dipakai atau kepake dalam konteks kita ya, karena jadi konsumennya itu tumbuh sendiri, dan sekarang kan konsumen itu nggak mesti datang kalau dia nggak punya waktu atau macet gitu kan, dia minta Asra aja. Kayak saya kalau perlu buku, saya tanya sama Asra, ada nggak buku ini, terus dia kirim aja ke kantorku yang kemungkinan di atasnya ya, tapi ke kantor gue juga bisa gitu. Tapi itu kan artinya salah satu bentuk cara membuat toko buku berkesan buat orang kan ya. Kemarin juga kebetulan Martin van Brunesen datang mau ketemuan sama kita gitu ya. Aku ajak ke toko bukunya Asra. Dia bilang ini salah satu pilihan buku terbaik yang pernah dia kunjungi, karena dia berkunjung ke toko buku di mana-mana gitu ya. Nah, aku temenin dia menemukan banyak buku yang buat dia itu nggak akan dia temukan di tempat lain ya. Sorry kalau kepanjangan ya, tapi ini cerita karena aku nggak suka itu sekarang ke toko buku umum, karena nggak ada buku yang gue cari lah, gitu. yang kitab suci melulu, self improvement melulu gitu ya, antropologinya tinggal 3 buku, 4 buku gitu ya, sosiologinya tinggal segitu gitu. Nah, ketika ke tokonya Asra setiap hari kalau gue ke kantor itu, hampir semua bukunya ingin gue beli, karena ada Pustaka Jaya yang lama, ada Obor yang lama gitu ya, ada Kobam tentu saja ya. Dan bisa lebih murah gue aja kalau beli di situ dibanding gue beli ordal soalnya. Jadi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dia personalize gitu ya, lebih individual pendekatannya dan sebagainya itu, saya kira ada orang-orang tertentu yang bisa menjadi konsumen itu gitu ya. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua, tentang baca buku tadi, minat baca ya, saya tertarik juga. Saya nggak ngikuti banyak berita, karena banyak berita sih macam-macam lah, tapi kebanyakan bohong gitu ya. Itu yang gue mau katakan gitu. Jadi karena gelap ini di luar gitu ya, jadi aku banyak ngurusin ponakanku dan sebagainya gitu ya. Nah, yang mau aku sampaikan itu, ponakanku suka baca buku gitu ya. Jadi ada 3 ponakan dari ibu yang beda, anak yang beda, adik yang beda gitu ya. Mereka suka baca buku macam-macam. Banyak yang mereka baca itu kemarin aku lihat Terelie gitu ya. Tapi yang baca aja kan yang penting kan gitu ya. Terus aku mulai nawarin, kamu coba deh datang ke rumahku, nanti aku pinjemin Kazuo Ishiguro, siapa tahu dia mau baca kan gitu ya. Pram gitu ya, Eka Kurniawan dan sebagainya itu. Tapi poinku adalah mereka suka baca buku. Jadi bukan apa e-book atau apa ya. Jadi buku itu kan kita smell-nya aja, itu yang saya suka apa ya, suka kangen kalau nggak baca buku. Smell the paper gitu ya. Gitu, dan lihat tulisan-tulisan di situ gitu. Nah, mereka itu masih bisa kok baca, mereka itu. Dan mereka suka tukar-tukaran bukunya. Hari ini Terelie ini dibaca sama ini gitu ya, besok, dan ada tugas itu ya. Cuma kan tantangan kita kan bagaimana tugas itu dia kerjain sendiri, nggak pakai AI gitu ya dan sebagainya. Jadi nggak tahu saya apa itu artinya ya, karena itu sejarah kecil, data kecil dari keluargaku ya. Tapi ponakanku itu suka baca, dan mereka suka bagi-bagi buku dan saling bercerita satu sama lain mengenai bukunya. Dan jangan-jangan itu adalah satu indikator mengenai orang sekarang sudah mulai bosan dengan scrolling gadget dan sebagainya gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Thank you. Sorry, itu pertanyaan atau komentar atau apa itu. Gue mau kasih komentar sedikit soal Oke. personalize, karena ini yang sangat gue percaya banget.
tentang personalis toko buku ataupun apapun itu bisnis, karena seperti contohnya Kobam Menteng. Kobam Menteng mungkin kalau orang ngelihat masuk ke dalamnya, masuk ke ruang ke gang susah, nggak ada tempat parkir, tempatnya segini aja, tapi ternyata rame banyak yang datang, banyak yang ngomongin di media sosial karena ada hal yang unik dan personalis dari toko Kobam kan. Tempatnya memang kecil tapi adem, terus cukup gampang dijangkau dengan transportasi LRT atau MRT, plus buku-buku pilihannya juga emang dari Kobam gitu. Jadi personalis juga, dan juga ada toko buku yang di Pos Santa. Gue sangat suka ngefans dengan Pos Santa, dengan Teddy dan Messi, karena mereka mereka jiwanya Pos Santa itu karena mereka punya juga, cuma mereka bisa itu menyambut orang datang, oh ya mau nyari buku apa, tapi nggak terkesan untuk memaksa, dan punya keunikan dari warna, dari ada touch dengan bunga setiap minggu yang selalu diganti, terus buku kurasi juga dengan bahasa Inggris kebanyakan, dan mereka sadar kan tempat kecil, nggak mau banyak buat acara karena mereka ingin orang datang ke situ untuk membeli bukunya, bukan acaranya gitu sih. Jadi itu hanya contoh ya. Mungkin Mutia mau nambah? Kalau untuk personalize memang menurut saya memang untuk toko buku, terutama toko buku independen itu satu hal yang sangat penting sekali gitu ya, karena kita juga di Buku di Teras salah satu sepertinya mungkin yang bikin customer akhirnya jadi repeat order dan sebagainya, karena memang kita memposisikan di Buku di Teras kita sebagai teman gitu, sebagai teman curhat buku, bahkan nggak curhat buku juga boleh gitu kan. Kadang banyak di DM Instagram atau di Twitternya Buku di Teras itu yang curhat tentang buku sama curhat tentang, Kak aku tuh bingung, ini orang tua aku tuh cuman ngasih duitnya segini tapi aku pengen beli bukunya ini itu dan sebagainya. Kebanyakan memang Gen Z ya, yang Gen Z dan juga mungkin seusia saya gitu ya, yang bertukar pikiran dan minta masukan, dan itu kita layanin gitu ya. Bahkan dulu awal-awal Buku Teras ada, saya juga ikut sosial medianya juga saya ikut jawabin dan sebagainya. Ada yang curhat sampai jam 2 pagi tentang keresahan sampai sekarang masih ada sih yang dia keresahan tentang pemerintah aja curhatnya ke Buku di Teras gitu ya. Ya udah, kita pokoknya kita jawab, kita layani saja gitu ya, karena ujung-ujungnya ada juga yang oke, Kak, aku nanti bulan depan ya mau beli buku tapi temanya tentang ini misalnya, walaupun kita belum ada, oh iya nanti kita bantu, kita carikan, walaupun kita sebenarnya tidak jualan buku itu misalnya, kita tetap carikan, karena memang ya personalisasi seperti itu yang membuat toko buku kecil itu jadi beda gitu dengan toko-toko buku yang lain gitu ya. Kalau sama toko buku besar mungkin tidak bisa seenak itu dan semudah itu untuk mengobrol dan sebagainya, dan itulah memang ciri yang harus dijaga gitu ya. Bagi Buku Teras sendiri, kita customer service untuk menjawab apapun itu pertanyaan dan curhatan customer itu wajib lah gitu, termasuk juga ketika mereka datang ke toko, walaupun cuma mau nanya-nanya dulu gitu kan, nanya-nanya harga, mungkin nanti pesannya bulan depan dan sebagainya, nggak ada masalah. Yang penting mereka datang dan mau mengobrol tentang buku, itu adalah satu hal yang patut diapresiasi lah di tengah kondisi seperti ini gitu ya. Itu sih. Oke ya. Ada lagi nggak yang nanya? Banyak ya. Oke. Ini dulu ya, ladies first. Terima kasih. Jadi tadi kan udah sharing ya, awalnya bikin toko buku itu karena apa dan apa aja suka dukanya. Tapi pernah nggak ngalamin di satu titik kayak ini dilanjutin nggak ya gitu? Dan kira-kira apa yang membuat jadi kayak semangat dan ada akhirnya yang bikin jadi lebih konsisten untuk mau nggak mau ini akan tetap dilanjutkan walaupun ada AI, walaupun ada banyak tantangan lain gitu, tuh apa yang bikin tetap pengen maju? Ini sedikit mau minta tanggapan sih. Kan di generasi sekarang kan kita juga tahu kalau misalnya minat baca itu sudah naik ya di generasi sekarang ini. Tapi di samping minat baca yang naik juga
banyak banget penyebaran penjualan buku-buku PDF yang saya juga gak yakin itu tuh ilegal atau legal gitu. Ada yang bayar berapa puluh dapat 1000 PDF buku gitu. Nah itu atau enggak download aplikasi dan dapat beberapa buku PDF. Nah bagaimana tanggapan abang-abang terkait sama Bang Mutia juga terkait dengan penjualan buku PDF itu yang sudah menyebar? Itu yang PDF soal Koba penerbit yang bahas deh kayak jawabnya. Ya dari Mbak dulu ya, nanti Aku berusaha tak jawab. Oke, kalau ditanya ada nggak titik ketika udah lah kayaknya capek gitu kan, udahan aja deh, kerja kantoran aja gitu kan, kayaknya lebih jelas gitu ya. Pasti ada lah, nggak mungkin tidak ada titik, tapi lebih ke capek untuk berpikir ini ngapain lagi ya, jual apa lagi ya, harus jual apa lagi, harus jualan dengan cara apa lagi, harus bikin konten dengan cara apa lagi gitu kan, untuk bisa menaikkan penjualan, untuk menaikkan promosi dan sebagainya. Tapi biasanya yang bikin setiap kali seperti itu entah bagaimana ya, di buku teras tuh pasti ada aja customer datang ke toko gitu ya, yang dia merasa bahwa Mbak makasih banyak ya ada buku di teras, akhirnya nggak harus ke Margonda buat cari buku. Komentar sesederhana itu aja bikin saya jadi oke, ini harus bertahan deh ini toko gitu kan. Atau kadang ada customer kita dari luar negeri itu yang jauh-jauh datang ke Jakarta, dia cuman mau cari buku di teras. Itu ada yang dari Malaysia, ada dari Filipina, dari Belanda, ada dari beberapa negara. Bahkan yang terakhir itu dari Malaysia, dia sama teman-teman kantornya ke Jakarta. Yang lain pada shopping di Tamrin City, dia naik Gojek motor dari Tanah Abang ke Depok, ke buku di teras. Terus ini saya cuma mau kesini aja, teman-teman saya shopping, biarin aja, saya cuma mau ketemu kamu aja, mau belanja buku di sini. Dia belanja buku banyak banget. Itu hal sesederhana itu bikin saya jadi oke, memang toko buku independen ini harus tetap ada gitu kan, apapun kemudian kondisinya gitu. Dan tadi yang kalau PDF bajakan, mungkin secara ini mungkin penerbit, mungkin Kobam lebih bisa nanti menjawab ya, karena kita tidak terlalu bersinggungan. Tapi yang pasti saya cuma ingin bilang kepada teman-teman pembaca di sini, harga antara buku asli berdiskon dengan buku bajakan itu beda tipis loh gitu kan. Kenapa harus memilih buku bajakan gitu? Padahal membeli, kalau misalnya alasannya adalah kan kayak susah nih Kak ngebedain antara toko buku yang jual ori sama yang jual bajakan, karena jual bajakan ini bahasanya ada aja ya, reprint lah, repro, edisi cetak khusus, edisi customize, ada aja pokoknya bahasanya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat secara harga sebenarnya mending beli pre-love deh dibandingkan beli bajakan gitu ya, karena kan sama aja gitu. Kalau soal ada titik kepingin berhenti, sejauh ini belum, terus terang belum ada, karena sebenarnya lagi semangat-semangatnya. semangat-semangatnya nih, subsidi tambah katanya, karena semangatnya nambah. Enggak, soalnya merasa kok makin lama makin banyak buku bagus, buku lama yang udah lama nggak cetak ulang, tersedia cetak ulang. Terus makin banyak ketemu, lihat toko buku baru bermunculan, banyak ketemu teman-teman baru, dan akhirnya kayak walaupun penjualan buku nggak selalu bagus gitu ya, jadi tapi tetap yakin aja, karena kayaknya selalu ada jalan seperti Mbak Mutia tadi, kayak karena kami juga musisi gitu, jadi setiap ada acara festival musik besar misalnya Synchronize atau apalagi gitu ya, Pesta Pora atau apa tuh, banyak fansnya Efek Rumah Kaca Malaysia, Singapura datang mampir ke toko kami buat beli kaos, merchandise, sama beli buku akhirnya. Karena bagi mereka tuh harga buku di Indonesia tuh murah, apalagi kalau yang datang orang Singapura. Wah, mereka kaya raya gue beli awap gitu. Kalau kita datang kan beli buku banyak banget, terus tanya, kamu orang mana? Orang Singapura. Oh, orang Singapura, pantesan aja. Terus kerja apa sana? Kerja gini. Oh iya, wajar lah beli buku banyak alap gini gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat tetap. Aku ngebayangin orang Solo yang beli banyak buku itu. Wah, itu kan nggak baca, anaknya sudah baca anaknya.
Oke, ada pertanyaan yang lain? Apa? Yang tadi soal PDF belum Oh dijawab. iya, PDF loh. Iya, soal PDF ya, korbannya ya Kobam, banyak korban. Tapi menurut saya bukan hanya Kobam ya maksudnya. Sekarang juga toko buku tuh kayak kemarin saya kesini datang Jimmy itu. Jimmy dari buku di Blok M ya. Sertifikat buku Jimmy. Ya, si Jimmy ini nih hamba Allah satu-satunya di Blok M yang nggak jual buku bajakan. Betul. Dia menolak keras jual buku bajakan. Dan Jimmy ini bukan satu-satunya. Hamba Allah kayak Jimmy ini banyak menurut saya gitu ya. Dan mereka tuh punya kesadaran bahwa masa depan toko buku itu justru bukan pada produk bajakan. Toko buku yang menjual buku bajakan tuh nggak mendukung iklim perbukuan. Karena apa? Karena kan sumber perbukuan toko buku itu sebenarnya penerbit. Kalau lu jual bajakan, lu matiin penerbit. Karena mereka itu nggak peduli soal lu bayar right, lu bayar penerjemah, lu bayar editor, lu bayar desain. Ya, dia nggak peduli itu semua. Sementara publisher tuh hidup dari situ. Jadi ketika lo beli bajakan, lo nggak menghidupkan publisher, otomatis sebenarnya nutup pintu rezeki toko buku itu sendiri. Itu pikiran si Jimmy yang menurut saya tuh ya memang benar, harusnya kayak gitu. Dan sekarang ada ada kesadaran kayak gitu. Nah di Jogja kan juga rame ya, paling rame bahkan kalau kita pergi ke shopping. Dulu cuma di lantai 2, sekarang katanya hampir seluruh lantai isinya sudah buku bajakan. Ya, jadi itu buat saya ketika ada orang kayak Jimmy atau beberapa toko buku atau reseller yang memilih untuk menjual buku langsung dari penerbitnya, menurut saya itu sikap sebenarnya. Nah, sikap ini yang jadi penting, bukan hanya sikap pembaca, tapi juga sikap toko bukunya. Kalau sikap pembaca menurut saya bisa diselesaikan dengan menuntut adanya perpustakaan. Ya kan, karena ada undang-undangnya di setiap paling tidak tingkat kecamatan terus ada perpustakaan umum daerah. Nah, jadi buat saya banyaknya toko buku kecil ini itu sebenarnya harapan. Makanya saya pikir benar kata Mas Icang ya tadi ya. Gramedia tuh buka makarya sama Jalma tuh menjelaskan bahwa konsep yang benar tuh toko buku yang personal. Toko-toko indie itu yang benar. Dia bikin gerbang itu toko buku indie namanya Jalma, namanya Makarya. Gerbang untuk masuk toko besarnya yang kena kanker. Jadi dia datangkan tabib dari Jogja tuh untuk konsep itu. Tabib yang ahli toko buku indie itu. Dia datangin itu dan sukses. Kalau soal Gak ada angka. Oh, ya soal Angga, cucunya Pram. Kalau soal personal, ya memang jalannya harus personal. Makin ke depan, makin banyak toko buku yang personal, makin punya masa depan. Kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada pertanyaan lagi? Gue namanya soal bajakan, sorry. Namanya soal bajakan nih. Jadi kalau di kios tuh kami sering nyari buku langka atau buku yang nggak cetak ulang lagi dari berbagai sumber marketplace. Nah ini menggunakan bajakan, jadi pembajak ini makin lama makin pinter. Mereka itu selain dibilang kayak tadi bilang repo, reprint, apalah, KW Super, KW inilah, terus harganya juga dibuat nggak jauh beda, J. Oh iya. Ya kan, kayak Mustika Rasa itu lo jual berapa? 640 ya? Iya. Ada yang jual 580. Kan kita pikir, wah, nggak mungkin bajakan ini. Tapi mereka yang pintar itu ternyata bajakan gitu. Jadi akhirnya kalau kayak kami cari buku yang itu di marketplace kayak harus hati-hati. Ini harganya kok nggak beda jauh, cuma kok ada yang mencurigakan. Jadi paling bener tanya langsung. Enggak buat tanya langsung ke mereka, ini buku ori atau enggak gitu. Udah pasti jangan asumsi, karena kalau asumsi ntar nanti buku bajakan, karena mereka makin lama makin pintar. Oke, gue nambahin dikit ya sebelum ke Mbak Mutia nih, karena mau ke Bandung, mau foto buku Pelagia ya. Buku Kobam itu jadi mahal salah satunya karena bajakan. Jadi kita harus bangun diferensiasi ya, perbedaan gitu dengan buku bajakan. Jadi kalau buku Kobam gitu ya, lu pegang gitu ya, diraba gitu ya, itu langsung ketahuan ini buku Kobam.
Karena kita ngerjain serumit itu dengan alasan kita mau bangun pembeda dengan bajakan. Ya Mbak, ada yang mau ditanggepin nggak sebelum kita tutup? Oh iya, satu pertanyaan lagi. Habis itu kita makan-makan ya. Oh dua. Pendek aja ya, disampaikan dalam tempo proklamasi yang sesingkat-singkatnya. Oke. Ya waktunya ya. Di sini ada Windy mesti main sama Mas Budi harus baca ya. Makasih, saya Lita. Padat ya. Saya punya gelar sarjana ilmu perpustakaan tapi gagal jadi pustakawan. Tapi kemarin saya ketemu sama developer Slim ya, Senayan Library and Information Management System. Nah, di situ dia menjelaskan ada satu sistem yang bisa memberi ciri kepada buku yang untuk ketika di-input itu akan langsung masuk semacam kode. Jadi ada berapa jumlah buku yang dicetak gitu. Nah, itu langsung terkodifikasi gitu. Jadi kalau toko buku itu mengcopy katalog yang ada di Slim itu akan keciri. Oh ini bukunya nomor yang dari sekian ke sekian. Kalau kita beli buku dari penerbit voucher itu kan ada kodenya ya, buku satu. Tapi kan itu jadi ketahuan, oh ini baru 7 nih yang laku gitu ya. Bukunya 007 gitu. Nah ini nggak ada sistem numerik yang mereka bikin secara unik. Jadi mungkin dia berharap sih gitu, toko buku atau penerbit-penerbit independen itu bisa saling bekerja sama sehingga ada satu semacam katalog induk ya, kayak katalog induk yang ada di Perpusnas, dan itu jadi satu ciri buku ini bajakan atau enggak. Gitu aja sih. Kasih infonya. Ya yang di belakang. Terakhir ya. Ya, saya anak SMP. Saya pelajar SMP dan permasalahan yang saya sering temukan di lingkungan remaja adalah kan usia 0 sampai 16 tahun itu adalah titik krusial untuk menumbuhkan IQ kan. Nah, masalahnya dengan attention span kita yang semakin menurun, terutama di anak muda, minat kita untuk membaca itu kan perlahan menurun dan perpustakaan sekolah saya cenderung sepi. Nah, dengan upaya saya mengajak mereka ke toko-toko buku personalized seperti Kobam itu sering ditolak. Bagaimana cara kita membangun personalisasi perpustakaan ataupun toko buku yang bisa membangun minat baca generasi alpha di sini, generasi anak muda yang attention span-nya menurun gitu. Susah nih. Kalau saya sih gampang, antem MBG-nya ditarik. Gak apa-apa deh. Mati dulu ya. Gue lagi mikir. Oke. Apa namanya? Kalau untuk gimana caranya biar teman-teman kamu gitu ya, teman-teman kamu mau diajakin ke toko buku atau meramaikan perpustakaan gitu ya. Mungkin salah satunya bisa meniru ada SMA 32 Jakarta, kebetulan guru kepala perpustakaannya itu sering ikut di Klub Buku Depok di Buku di Teras, dan dia bilang dia bikin namanya History Club di perpustakaannya. Jadi di perpustakaan SMA 32 itu punya History Club. Ternyata ketika bikin History Club yang biasanya jarang datang ke perpustakaan, tapi dia akhirnya datang ke perpustakaan tapi mau ikutan History Club-nya. Jadi dari History Club-nya itu gurunya kemudian ngajakin siswa-siswanya bikin book club di sekolah mereka. Nanti mungkin kamu bisa tiru, kamu bisa bikin book club kecil dulu, mungkin 3 orang, 4 orang nggak ada masalah gitu ya. Dari situlah kemudian kamu bisa ajakin ke toko-toko buku dan sebagainya, kamu memperkenalkan dengan buku-buku yang mereka banget, yang sekarang mungkin lagi populer berbagai macam genre. Bisa jadi nanti dari situ akan semakin banyak teman-teman kamu yang tertarik, karena beberapa teman-teman muda yang datang ke Buku di Teras, mereka selalu ngajakin temennya yang nggak baca buku, yang nggak suka buku. Ketika diajakin, ketika mereka ngelihat, oh ternyata buku tuh macam-macam ya gitu kan, tidak hanya sekedar satu genre aja, ternyata genrenya macam-macam, ada science fiction, ada fantasi, ada historical aja, ada suka romance, ada pure historical dan sebagainya. Dari situ mereka siapa tahu mereka akan apa namanya, jadi jatuh cinta dengan buku, tapi yang mereka banget gitu. Nggak harus dipaksakan, oh ini lagi populer Laut Bercerita, maka kamu harus bilang pokoknya semuanya harus baca Laut Bercerita misalnya. Siapa tahu dia sebenarnya lebih suka dengan genre yang lain. Itu sih mungkin satu tips dari saya. Sekalian penutup, gue terus terang gue nggak ada jawaban karena sebenarnya mungkin yang pasti membuat acara yang sesuai dengan
minat, ya kan. Tapi contoh ini sebenarnya dari kios-kios nih, kami sering ngadain acara musik ya. Ini kenyataan di lapangan di kios-kios nih. Sering acara musik, anak-anak Gen Z, kadang-kadang Gen Alpha, ada anak SMA buat acara. Tapi saya lihat kalau acara musik itu sedikit banget orang yang tertarik ngelihat buku doang nggak tertarik gitu. Jadi mungkin emang ini langkah jangka panjang kalau saya mulai di rumah, jadi kasih contoh ke anak saya yang rumah baca buku, walaupun berat ya, maksudnya saya lebih suka baca buku tuh di transportasi umum. Kalau di rumah tuh lebih kepinginnya tidur, lihat tempat tidur. Jadi harus dari kita sendiri kasih contoh. Terus bagaimana cara narik mereka itu gua nggak tahu cara nariknya gimana, selain kita kasih contoh kepada diri kita sendiri aja dulu gitu. Itu aja sih sementara. Oke, makasih teman-teman. Waktunya udah habis. Kalau yang masih ada pertanyaan nanti bisa tanya ke Mas Asra. Dan sekali lagi makasih udah datang ke acara setahun toko buku Koba Menteng. Habis ini ada acara lagi musik dari tetralogi Pram. Ini bukan hanya buat setahun Kobam tapi juga buat penutup 100 tahun Pram. Nanti ada Mas Angga akan pidato ya. Nanti selain ada apa Bang? Ada musik dari Windy, Tedo sama Evan. Ada pembacaan nukilan tetralogi Buru dari Mas Budiros ya. Udah datang dari Mas Budiros, terus Sekar, Yosi sama Mbak Isna Marifa. Saya balikin lagi ke Jin penunggu Koba Menteng. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa beri tepuk tangan untuk acara hari ini. Meskipun masih terlihat wajah-wajah penasaran, tapi apa daya, waktunya sudah habis. Terima kasih Mbak Mutia, terima kasih Asra. Sebelumnya mungkin bisa minta Gus Roy. Gus Roy boleh minta tolong bantu memberikan sedikit kenang-kenangan untuk Mutia dan Asra. Wah iya, kamu jauh-jauh dari Bogor. Oke, udah. Ini untuk Mita, biar kelihatannya serius itu loh. Oke, masa. Ini Mita dulu. Oh, minta dulu, salah. Ini Asa. Ini, nah, ya. Oke, nggak ada yang foto nih. Oke, ya. Foto dong. Pak ini. Seksi dokumentasinya nggak ada, jadi apa daya. Oke, nah, satu lagi untuk Asra. Semoga sukses. Amin. Toko bukunya. Foto dulu itu. Foto. Oh, foto dulu. Woi.